Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ahada ashabahu ala yaqulul haqq biridaillahi wa bihi ya'malun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladina ja'alul haqqa fawqa ru'usihim wal batila tahta aqdamihim wa kadzalika yaf'alun. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur betul bersama kita bisa hadir di rumah milik Allah, Masjid Daniyatul Khairiyah. Masjidnya bersih, suci dari najis. Kita semuanya hadir di sini dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat. Harapan kita mudah-mudahan salat Jumat yang hari ini kita laksanakan berada di rumah milik Allah, Masjid Daniyatul Khairiyah, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan dengan kita melaksanakan salat Jumat hari ini semakin menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersama kita merenung berada di masjid rumah milik Allah, bersih dari najis. Kita semuanya bersih dari suci dari hadas besar, hadas kecil. Berarti insya Allah di sini tidak ada setan corona. Yang ada apa? Setan iblis. Di mana setan iblis itu? Disebutkan di Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bersemayam, berada di dalam dada manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kali ini tema khutbah adalah kalimat la ilaha illallah, kuncinya surga. Dalam bahasa Arab, la ilaha illallah miftahul jannah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersama kita hidup di dunia ini, fenomena keadaan sekarang ini, hormati protokol kesehatan, patuhi syariat Islam, bahagia di dunia, selamat kelak di akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perjalanan hidup kita di dunia ini, kata Nabi, hidup kita sekarang ini kasafar, kata Nabi, seperti orang dalam bepergian. Berarti sangat singkat, sebentar. Dan perjalanan hidup sekarang kita di dunia cuma satu kali. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perjalanan hidup yang satu kali dan sebentar ini, mari bersama kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengikuti saran Rasulullah SAW. Apa?
ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia kita berada di sini sekarang hidup, mazra'atul akhirah adalah menanam yang nantinya kita mengetam dan menuai di alam akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah dalam firman-Nya menyatakan, Inna a'tainakal kautsar. Aku telah banyak memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila dihitung kenikmatan itu, la tuhsuha, tidak bisa, tidak mampu. Padahal diri manusia itu sendiri menerima kenikmatan dari Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita renung. Apa karunia nikmat itu? Misalnya berada diri kita, berada di lingkungan kita dalam masjid ini, udaranya segar. Udaranya segar. Cahaya sinar matahari menembus di dalam masjid. Berarti yang sambung kepada matahari adalah cahayanya. Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat. Yang sambung dengan Rasulullah SAW adalah orang yang membaca sholawat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, karunia nikmat luar biasa banyaknya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wanhar, berkorbanlah. Kalau tak mungkin kita membaca dari awal, Inna a'tainakal kautsar. Aku telah banyak memberikan kepadamu nikmat yang luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Umpama dihitung tidak bisa. Apa perintahnya Allah? Fashalli li rabbika. Salat demi Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang membencimu akan terputus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berkorban dalam arti di sini adalah mendekatkan diri pada Allah. Dengan apa? Bisa dengan cara menyembelih korban, seperti yang dilaksanakan dalam sejarah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Sekarang misalnya dalam situasi seperti sekarang, kita bisa berkorban dengan apa? Mewakafkan tanah, menghibahkan tanah, dalam rangka apa? Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wakaf dan hibah itu tidak akan dibawa kita pada waktu menuju kehidupan akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam perjalanan ini dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rasulullah Ibrahim alaihissalam saat melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail, tidak semudah cepat kemudian Ismail dibawa ke bukit tanpa ada ujian dan godaan. Ada yang menggoda. Siapa itu? Adalah syaitan, iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang sekarang ini iblis sekarang bersemayam di dalam dada manusia. Digambarkan saat itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perjalanan Ibrahim, Rasulullah Ibrahim ketika akan menyembelih Ismail. Saat itu pertama
datang kepada Nanda Ismail, "Nak, saya memperoleh perintah dari Allah, Tuhan yang menciptakan kita bersama." Apa ya perintahnya? "Saya bermimpi memperoleh wahyu dari Allah menyembelih kamu, wahai Ismail." Begitu kuat keimanan Ismail, dia langsung menjawab, katakanlah paling gampang mudah untuk dipaham, "Silahkan ya, silahkan." Mungkin saja andai kata orang itu tidak kuat iman, akan berkata, "Ya jangan dulu, saya ayah masih muda, ayah dulu yang perlu disembelih." Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu perjalanan Rasulullah Ibrahim alaihissalam dalam rangka mendekatkan diri pada Allah dengan berkorban menyembelih putranya Ismail. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perjalanan hidup kita sekarang di dunia tidak serta-merta bahagia. Karena apa? Menghormati protokol kesehatan. Tidak semudah itu. Pasti akan diuji dan dicoba, digoda oleh iblis. Ketika apa? Akan mematuhi syariat Islam. Padahal syariat Islam pedoman hidup yang nanti apabila kita melaksanakannya akan memperoleh kebahagiaan. Yang melanggarnya akan memperoleh bala, memperoleh siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, tidak melaksanakan sholat, padahal itu perintah Allah. Dan sholat itu bukan kebutuhan Allah, tapi sholat itu adalah kebutuhan kita menghadap Allah. Untuk apa? Mengharap ridhonya. Dengan harapan apa kelak di alam barzakh? Memperoleh pertolongan, memperoleh syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau tak mungkin kita bersama dalam rangka menuju akhirat, kehidupan yang sekali kita berada di akhirat tapi selamanya, tidak serta mudah, begitu cepat sesuai dengan umur yang kita punya menuju ke sana. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perlu disikapi saran Rasulullah Muhammad SAW. Apa? Saat kita melaksanakan sholat di at-tahiyat akhir, nyikapi apa? Alam barzakh, alam kubur itu ada siksa, ada kehidupan, ada kenikmatan. Rasulullah sampai menyatakan, silahkan berdoa di akhir hayat dalam hidup ini pada saat sholat. Apa? Akhir at-tahiyat. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa mulia Rasulullah memberikan bimbingan, memberikan motivasi dalam hidup ini. Jangan lupa senantiasa juga di samping berikhtiar, apa? Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, karena di alam barzakh, alam kubur adalah alam hisab. Alam kubur adalah alam pertimbangan. Saat itu kita dihisab dan ditimbang. Dan alam kubur, alam barzakh adalah alam yang paling lama, menunggu datangnya kiamatul kubro. Orang-orang yang sekarang berada di alam barzakh menunggu kita semuanya, menunggu alam semesta ini rusak, menunggu alam semesta ini binasa. Mungkin saja di akhir zaman sekarang kita hidup,
Allah membinasakan melalui peristiwa wabah setan corona yang mendunia. Bisa jadi Allah membinasakan manusia dengan secara evolusi. Kita sebagai umat yang beriman yakin betul. Hanya saja kita sebagai umat yang beriman dan Islam harus berapa? Harus bagaimana? Ikhtiar dan usaha untuk menghindari wabah itu. Jangan sampai bersama setan yang berada di dalam dada kita semuanya bisa masuk ke dalam perut, bisa masuk ke dalam otak, bisa masuk ke dalam hati. Karena Rasulullah menyatakan setan itu bisa masuk ke dalam dada manusia, bisa masuk ke dalam otak manusia, bisa masuk ke dalam perut manusia melalui aliran darah. Kalau sudah masuk ke dalam perut, maka orang itu makan selalu makan yang haram. Kalau masuk ke dalam hati, dalam hidupnya selalu dan senantiasa iri dengki. Ada orang berhibah dipermasalahkan, ada orang berwakaf dipermasalahkan, padahal tidak ada hubungan bagi dirinya. Kalau sudah masuk ke dalam otak, maka otak itu akan berpikir negatif. Kalau orang itu menjadi penguasa, maka perintahnya dalam penguasa itu pasti tidak baik dan tidak baik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu perjalanan manusia saat nanti di alam barzakh. Rasulullah menjelaskan telah orang-orang yang ketika berada di alam barzakh menunggu hisab yang terakhir, dibentangkan siratal mustaqim, jembatan lurus, konon jembatannya lah kecil seperti rambut di belah 7. Rasulullah menjelaskan orang-orang yang ketika hidup di alam barzakh akan melintasi semuanya satu demi satu melalui jembatan itu. Rasulullah menyatakan orang-orang yang saat itu melintas jembatan dan orang itu pernah berkorban ketika hidup di dunia, dia melintasinya dengan cepat. Kata Nabi, kalbarqi, bagaikan kilat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka kebahagiaan kelak dalam kehidupan nanti di akhirat yang selamanya. Orang yang bisa melintas siratal mustaqim dengan cepat karena dengan keikhlasannya dia berkorban. 1 ekor kambing 1 jiwa, 7 jiwa 1 ekor sapi. Sekarang orang-orang yang berkorban harus memperoleh surat keterangan sehat. Tentang apa? Tentang sapinya harus sehat, kambingnya harus sehat. Dari mana? Mesti saja dari peternakan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saat melintas dia mampu dan bisa dengan cepat kalbarqi, bagaikan kilat. Malaikat Ridwan sudah menunggu di pintu surga. Saat itu malaikat Ridwan mengatakan, Assalamu alayka ya ahlal jannah. Selamat bagi engkau wahai calon penghuni surga. Sudah di depan pintu masih disebut calon. Assalamu alayka ya ahlal jannah. Selamat bagi engkau calon penghuni surga. Berhenti saat itu orang. Malaikat Ridwan mempersilahkan kepada orang itu, qul, berkatalah, ucapkanlah bi kalimatin thayyibati, dengan kalimat yang bagus, la ilaha illallah. Dengan ucapan itu orang yang akan masuk surga
pintu surga otomatis terbuka. Kemudian disebutnya kalimatut thayyibati la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat yang bagus la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebaliknya orang yang ketika melintas Shiratal Mustaqim tidak punya bekal pada waktu di dunia menggunjing orang, pada waktu di dunia selalu berbuat tidak baik, pada waktu di dunia atas perbuatannya tidak baik, tidak bertaubat, tidak memohon ampun pada Allah, melintas Shiratal Mustaqim, terseok-seok, akan jatuh ke dalam neraka yang dijaga oleh malaikat Malik. Saat itu malaikat Malik mengatakan, "Assalamu alaika ya ahlan nar." Celaka bagi kamu penghuni neraka, bukan calon lagi, penghuni neraka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu keimanan yang kita miliki, kepercayaan yang kita miliki sebagai umat yang beriman dan Islam, percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW yang memberi tuntunan dalam kehidupan ini agar supaya hidup di dunia yang sebentar ini bahagia dan nanti kehidupan di akhirat yang selamanya berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya nanti pada saat Shiratal Mustaqim dibentangkan, satu demi satu dipanggil, kita semuanya akan bisa melewatinya dan akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Ucapan kepadanya, "Assalamualaikum ya ahlal jannah." Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekedar itu saya sampaikan, nanti bisa direnungkan dalam hidup ini. Hidup sekali dan sebentar, sementara kita berada di dunia ini. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau toh mungkin kita berbuat salah kepada orang, cepat minta maaf. Kalau orang itu berbuat salah, berbuat tidak baik kepada orang yang sudah wafat, repot untuk minta maaf. Oleh karena itu kata orang kuno dulu, jok pisan-pisan rasane wong sing wis mati wis sedo. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekelumit dan sesingkat ini khutbah dengan tema kalimat la ilaha illallah kuncinya surga menjadi satu renungan nanti pada waktu sampai di rumah. Kemudian kita menyikapi tentang hidup di akhirat, yaitu di alam barzakh. Berkumpul, bertemu di tempat ini, insya Allah bersama akan bertemu, berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar.
Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa lam yazal qailan aliman. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal kulla ibadatina waghfir lana dzunubana wa adkhilnal jannata bi syafaati qiraatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.